Yuni, makanya jadi pengikut Yesus tuh enak, keselamatan udah dijamin, damai sejahtera, sukacita, makan babi boleh. Babi. Matius iya, kalau Bu Yuni tuh sampai 19 Mbak Yuni. Mbak Yuni, ya Mbak Yuni, ini ya, yang ini ya. Saya ini kan menjadi pengikut Yesus, kenapa sukacita? Karena keselamatan sudah pasti. Makan apa aja bebas, yang penting jangan makan manusia aja ya Mbak Yuni ya. Matius pasal 15 ayat 17 sampai 19. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut? Semua yang kita makan jadi tai, saya setuju. Oke. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang, Mbak Yuni. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, suka palsu dan hujat. Itu. Ya, Yuni, babi haram, Yuni, babu halal, Yuni. Babi haram, babu halal nggak? Yun, ini babi haram. Kalau babu halal ya? Babu halal nggak? Babi kan haram, babu halal ya? Bilang babu halal. Mau gua kasih Al-Qurannya nggak? Koplak. Al-Quran mana? Bikin-bikin dari ujian untuk mengusir roh jahat sampai juga. Kalau gua kasih ayat lu gua baptis mau nggak? Kalau gua kasih lu baptis mau nggak? Mbak Yuni ya, yang halal. Pak Bombo, minta waktu saya mau tanya Marisa, Pak Bombo, boleh? Oke, boleh. Yuni di ini dulu, Yuni di blok dulu. Yuni dikunci dulu. Mulutnya dikunci dulu. Udah dikunci. Oh ya, Shalom. Silakan di-like ya, share, subscribe. Shalom, Mbak Marisa ya. Nah, jadi begini. Saya dengar kesaksiannya ya tadi penuh kasihan begitu. Nah, setelah Mbak Yuni masuk, kira-kira perasaan Mbak Marisa bagaimana? Kasihan nggak kira-kira dengan apa yang dia terima doktrinnya itu? Jujur ya, kasihan gitu loh. Aku pengen Mbak Yuni selamat aja Mbak Yuni. Makanya gimana ya? Susah sih kalau emang orang udah menutup hatinya tuh susah. Padahal ini keselamatan loh Mbak Yuni. Sekalipun ya, makanya kan Yesus berfirman, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan memiliki terang hidup. Itu firman yang luar biasa. Ketika saya hidup di dalam Kristus, doktrin-doktrin begitu itu menggelitik bagi saya. Kalau dulu saya belum mengenal Yesus Kristus, ya saya percaya seburuk apapun ya ajaran saya beranggapan itu ya baik. Tetapi ketika saya mengenal terang hidup, terang dunia yaitu Yesus Kristus, saya nggak mau lagi gitu loh. Aneh aja gitu, mas anak kecil boleh dinikahin, surganya ada bidadari, itu masuk akal Mbak Yuni. Udah itu aja sih pesan saya, itu hak masing-masing juga. Kalau saya ini pengen selamat. Iya, kadang-kadang kita betul ya, kita kasihan ya, kadang-kadang hal tidak masuk akal sekalipun karena sudah didoktrin, dia tetap bela mati-matian ya. Tapi bagaimanapun kita berdoa ya, kalau Tuhan sudah habis menjamah, dia tidak bisa lari kemana-mana. Kita hanya bisa berdoa. Terus tanggapan Mbak Rama bagaimana? Ya, itulah orang yang belum ada terang Kristus dalam hidupnya. Ya seperti itulah. Jadi ya karena ibu ini memang kekeh pada keyakinannya, ya udah kita tetap bawa ibu itu dalam doa. Saya mau menjawab. Tadi kan ibu tadi kan bilang bahwa surganya orang Islam itu boleh kawin mengawin. Beda sama orang Kristen. Orang Kristen itu kan katanya enggak boleh kawin mengawin. Bu, saya kasih tahu ibu ya, di dalam iman Kristen ya, nanti di surga itu tubuh manusia itu sudah diubah menjadi tubuh kemuliaan. Memang pada dasarnya manusia itu diciptakan untuk menjadi penyembah. Makanya nanti di surga nanti manusia yang diselamatkan itu menyembah, memuji Tuhan, karena memang itulah dasarnya manusia itu diciptakan untuk menyembah dia, bukan untuk berzina. Di surga juga disuruh seperti surga itu yang kalian kejarkan. Seperti bukan surga itu bukan tempat yang Anda kejar sekarang, adik-adik, bukan tempat pesta seks. Itu yang ibu, surga itu damai sejahtera dan damai sukacita. Mbak Yuni standby dulu. Ini giliran saya Mbak Yuni. Ya, Mbak Yuni standby dulu ya. Oke, luar biasa sekali ya jawaban dari Mbak Marisa sama Mbak Rahma ya. Memang dalam Kristenan beda ya. Kalau keinginan daging
masih ada di surga, ya tetap surga jadi kacau. Karena penyebab dari segala kekacauan itu adalah keinginan daging. Jadi mereka menganggap itu suatu keinginan lagi di surga, bukan suatu kebutuhan. Yang ingin kita butuhkan di surga itu adalah kebutuhan damai sejahtera, di mana kita ketemu Tuhan, ya, dengan kemuliaannya. Jadi kebutuhan, keinginan itu, keinginan daging itu yang menyebabkan segala akar dari segala dosa itu sudah tidak ada di surga. Kalau masih ada di surga ya nggak mungkin. Yang namanya surga kan suasananya kan damai sejahtera. Ya. Boleh nggak Kalau- ngomong yang terakhir? Sebentar Mbak Yuni, saya bicara ini. Mbak Yuni, ya. Yuni, Jadi begini, ya, pada jadi begini. Ya, jadi begini. Ya, kehidupan yang kita cari ini sebenarnya apa sih? Orang banyak bilang, oh masalah seks. Seks itu keinginan. Ya. Kalaupun seks, seandainya kebutuhan lain ternyata tidak penuh, ini hilang kebutuhan itu. Jadi itu sudah tidak ada artinya lagi. Orang bilang apa? Ketika orang kaya ingin cari kaya, keinginan kaya, tapi ketika sakit, apapun dia korbankan supaya dia sembuh. Supaya apa? Supaya hidup damai, sejahtera, kan begitu. Nah, tapi kalau kita sudah damai sejahtera, keinginan-keinginan itu ya tidak ada di surga. Tapi kalau Mbak Yuni yakin dengan itu ya silakan berpikir 2-3 kali ya Mbak Yuni. Jadi belum, ini kan nasihat. Kita kan sesama umat manusia kan saling menasihati, ya. Karena Mbak Yuni tamu, kami tuan rumah menasih Mbak Yuni. Mbak Yuni dengar aja, ya. Jadi ya itu terserah Mbak Yuni ya. Tapi saya yakin ya, Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk orang baik, tetapi untuk orang berdosa juga. Ketika Mbak Yuni buka hati Mbak Yuni, ya saya yakin Tuhan Yesus akan menjamah Mbak Yuni. Amin, haleluya. Lanjut yang lain, terima kasih. Ya, saya mau nyanyi pujian untuk Mbak Yuni ya, supaya Mbak Yuni ini dulu. Teman, selamat loh, Pak Manuel. Ayo Manuel. ya, gimana ini? Ini yang nonton banyak ini dari Muslim banyak loh. Buktinya yang like aja nggak sampai 1000. Waduh, banyak. Di like dong. Wah, banyak yang nonton nonton. gratis aja. Like dan subscribe ya, jangan cuma nonton ya. Oke, satu Iya, pujian buat Mbak Yuni ya. Pak Selamat. Sebentar Mbak Yuni, saya belum Mbak Yuni. Pak Selamat. Gimana sang penggugat? Ya. Kayaknya Bu Yuni ini dapat orderan kasur di surga dia, makanya tetap aja kekeh di situ tuh dia tuh. Iya. Orderan kasur banyak tuh, satu orang 72 gile. Jadi maklar kasur nanti di surga. Makanya di surga. Iya. Pantesan ngeyel. 72. nanti saingannya Ibu Yuni bidadari bermata jeli. Iya, itu dah. Bermata jeli dan berdada montok. Mbak Yang Yuni, belum Mbak dipuji Yuni, dan manusia. Mbak Yuni kan tadi bilang Kristen cuma nyanyi. Mbak Yuni, Udah pada profesional yang Mbak Yuni kan tadi bilang kekristenan itu di surga nanti sebagai cuma nyanyi begitu ya, bersukacita ya. Oke. Tapi Mbak Yuni ini di surga mau jadi penonton. Suami Mbak Yuni dengan bidadari, suami Mbak Yuni gimana penonton? Ada diikutan Pak. Ikutan dia. Dan ada pintar-pintar. Kasihan Mbak Yuni. Jangan jadi penonton Mbak Yuni. Kita di surga itu penuh sukacita. Masa lihat suami sama bidadari nggak cemburu. Dalam ini kami jadi Kasihan. musik rumah yang masuk surga akan berlina Coba Bu Yuni itu berpikir. Bu Yuni. Yuni Senang lu dengan bagian. siapa penduga yang suka marah-marah itu jangan mau. Mbak Yuni. Lu gila. Satu Muka lu pujian juga buat dari Mbak las Yuni. buat gua. Amit-amit cabang bebe. Oke. Sarangan lah Bapak. Tukang kasur. Dengar pujian dulu biar adem hatinya. Bapak Ya, tadi segala ngomong puji bagi Tuhan ya. Oke Mbak Yuni ya. Biar adem hatinya, ya kan? Biar adem. aja, Saya nyanyi satu teman-teman. pujian aja. Oke. teman-teman Saya mau biar nyanyi lagu aja. Kingkong badannya besar. biar aja Yuni mukanya
Pipinya tembem. Teman-teman biar aja Rahma selamat Pak Selamat biar Rahma sama Marisa yang jawab si Yuni. Dengar pujian langsung Pak Slemet lagi dinyanyi itu dengar dulu. Haleluya. Yuni sudah ngiprit. Astaga. Sudah ngiprit kena pujian ngiprit. Nyanyiin lagu itu. Tadi juga sebenarnya mau aku nyanyiin sih biar Mbak Yuni sadar. Iya, justru Jinnya berontak, jinnya berontak. Nyanyi lagunya tuh Jinnya Kingkong berontak. badannya besar. Lagunya gini Bu Sofi. Enggak. Saya mau bilang Aditya mau masuk. Aditya dia mau masuk. Lagunya Katanya dia mau begini. Bentar, mau nyanyiin Bu Yuni nih. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mukjizat. Haleluya. Luar biasa. Haleluya. Asik. kok pendek. Lanjut dong. Lanjut. Yuni contohnya gini, Kingkong badannya besar. Doraemon. Di dalam Yesus, mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, haleluya. Haleluya. Ayo nyanyi semuanya, biar ini, biar tenang. Oke, iya jadi Marisa tahu lagu ini bagaimana bisa tercipta. Palidara. Iya. Yang dicat lucu tuh. Bu Sofi nyanyi ini dong. Kingkong badannya besar, Yuni mukanya ambiar. Ini Marisa, sebentar teman-teman. Marisa tahu nggak lagu yang Marisa nyanyikan ini lagu yang paling hebat. Tahu ceritanya kenapa lagu ini bisa tercipta? Boleh diceritain, Mbak Lider? Nah, saya ceritakan ya. Jadi kisah ini terjadi di India. Jadi yang menyanyikan lagu ini, yang menciptakan lagu ini, satu keluarganya dibunuh di depan matanya. Jadi ceritanya ini seorang India bernama, saya lupa namanya ya, karena sudah lama. Jadi ceritanya dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sedangkan di kampungnya itu mayoritas semua tidak ada yang beragama Kristen. Semua beragama Islam. Nah, satu saat kepala desa dari bapak ini datang menemui dia dan mengatakan, kamu harus melepaskan imanmu kepada Yesus, kalau tidak saya bunuh anak dan istrimu. Tetapi dia tidak pernah mau melepaskan imannya kepada Tuhan Yesus. Yang pertama dibunuh adalah istrinya. Ketika istrinya dibunuh, dia menyanyikan lagu ini. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Ketika dia menyanyikan lagu ini, ditanyakan lagi, kamu mau melepaskan imanmu kepada Yesus? Iya. Dia tetap menyanyi, I have decided. Anaknya dipenggal kepalanya. Dia masih tetap menyanyi, I have decided to follow Jesus. Dia masih tetap menyanyi. Anak keduanya dipenggal kepalanya. Akhirnya tinggal dia sendiri. Dia masih tetap menyanyi, I have decided to follow Jesus.
anaknya yang terakhir dipenggal kepalanya. Masih dia tetap menyanyi. Yang terakhir, sambil dia menyanyi, dia pun dibunuh. Setelah mereka melakukan pembunuhan itu, beberapa waktu kemudian, kepala desa tersebut bertobat dan mengikut Yesus, dan satu kampung itu semuanya bertobat mengikut Yesus. Itulah lagunya, sejarah itu. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided. Nah, itulah namanya, kebetulan ada yang Itu kasih tahu. namanya itu Pak Lidaran. Jadi Sundar itu Singh. ya. Dari Namanya suku baru. Sundar Singh. Wow, Sundar Ya, Singh. dari Jadi suku benar ya baru firman di Tuhan Assam, katakan ya, India. Amin. pada Matius pasal 10 ayat 39, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin. Haleluya. Amin. Itulah. I will not turn back. I will- I have iya. decided. Mengikut Yesus, itulah keputusanku. Betul. Kuta ingkar. Haleluya. Marisa. Haleluya. Puji Tuhan. Karena di Lanjut. luar Tuhan kita nggak akan selamat, teman-teman. Di luar Tuhan kita itu Amin. akan dicampakkan dalam api seperti ranting yang kering, ya. Seperti Amin. ranting yang kering dikumpulkan orang lalu dibakar. Ya. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita akan berbuah. Karena Yesus adalah Amin. pokok anggur. Luar biasa. Amin. Haleluya. Kita Haleluya. cari kebenaran, teman-teman, ini keselamatan. Aku cuma bisa ini aja berpesan seperti ini gitu. Amin. Kasihan aja sih. Iya, lanjut, silakan yang lain. Luar biasa, Marisa sama Rahma ini saya yakin satu saat kalian berdua jadi apologet yang hebat, menggantikan apologet yang sudah afkir. Haleluya, puji Tuhan. Maaf Silakan. semuanya, saya keluar dulu ya. Ya nanti kita hubungi ya Ibu Rahma ya. Anak saya udah mau tidur, anak saya udah. Iya, Oke, karena di sana Oke, sudah oke. malam ya. Di sana Nanti sudah kita jam hubungi 1. ya untuk ini ya. Ya. Rahma sudah ambil ini ya. Sudah ada Ya, nomor. haleluya. Oke, thank you. Nanti dihubungi ya. Bye-bye. Shalom, Tuhan memberkati Rama dan keluarga. Haleluya, luar biasa. Yaudah, aku juga mau turun dulu, Pak Bom Bom. Nanti Baik. gampang besok ketemu lagi. Terima kasih buat Baik. semuanya, buat Luar besok. biasa. Ya, pada mau ngurus anak-anak. Haleluya, Udah malam. Tuhan berkati. Ya, Iya. Terima Tuhan kasih, berkati. bye-bye. Ya. Bye. Pak Bomom, aku pamit juga nih, ada yang mau nyusui. Iya, saya juga mau ada yang nyusui. Yuni mau nyusui saya. Kalau Bang Sofi mau pamit deh. Pergi deh. Iya. Ya saya Ya juga udah mau ya. pamit. Saya juga mau nenen. Ada tetangga mau kasih nenen nih. Iya, saatnya menyusui. Iya. Haleluya. Tahu nggak Oke, Pak Bambang? bye-bye teman-teman. Sampai ketemu besok kali Dara, kalau bisa bahas sejarah-sejarah ya besok Iya, ya. nanti kita live. Saya live dengan Bu Sofi. Besok ini kesaksian siapa si Marisa. Baik. Oke, siap-siap. Ini kesaksian dari awal. Iya. Teman-teman jangan lupa ya, besok jam 9 atau jam 7 Jakarta kesaksian Marisa itu. Dari awal sampai dia percaya. Oke. Oke, pamit semuanya ya. Sang penggugat, jangan lupa minum Ya. susu kaleng aja ya kamu ya. Dadah semuanya. Iya. Shalom, Bu Shalom. Sofi. Selamat malam, Bu Sofi. Pak Bombong di YouTube barusan saya baca si Dini itu memposting Pak Bombom sama seperti pinang di belah kampak dengan Ade Armando. Pantes dua-duanya hancur. Kurang ajar.
Kurang aja. Aduh, barusan dia posting di ininya. Aduh. Nggak ngerti saya. Iya, dia posting Pak Bambang Maksudnya fotonya. mirip gitu. Memang mirip-mirip dikit sih. Mirip Pak Bambang fotonya sama Ade Armando. Katanya Pak Bambang mukanya sama, mirip dengan Ade Armando. Bagaikan pinang di belah kampak. Katanya. Hancur dua-duanya, katanya, kurang ajar. Si Dini. Aduh. Cakepan Pak Bambang Dini daripada Ade Armando. Lanjut. Oke, selamat malam, Papa Nakal. Papa Shalom. nakal. Bom. Salam. Tadi aku mau nanya tapi udah lupa Bom. Jadi aku turun lagi deh. Tanya apa? Ya, tadi aku mau nanya soal tadi yang Pak Bom khotbah. Tapi pas dengar kesaksian tadi aku udah lupa pertanyaanku. Jadi aku turun lagi deh Pak Bom. Waduh, Ya tuh. Aneh-aneh aja. Bukan. Marisanya udah pergi. I have decided to follow Jesus. nanti kena ini enggak? Kali darah. Turki itu ada ini Efesus, Smyrna. Coba hilangin dulu Pak Bambang ininya Pak. Ya. Nah itu Smyrna, Pergamus, Efesus, Konya, Kapadokia, Philadelphia, Sardis, Izmit ya, Tiatira, terus Smyrna, Efesus, Virgin Mary House, Sardis, Philadelphia, Laodikia, Hierapolis, Konya, Goreme, Izmit, Kapadokia, Salt Lake, Mausoleumnya, terus Bosporus Cruise sama Taksim Square, sama Oh, banyak ya. Topkapi dan Hagia Sophia. Bermalamnya di mana aja? Bermalamnya kalau di Israel itu di Yerusalem. No, di Turki Pak, di Turki. Kalau Israel saya sih udah pernah. Ya, di Turki itu ada itinerary-nya, nanti saya ini kan kalau memang sudah mendaftar kita kasih jadwalnya, kemudian tempat-tempat menginapnya. Ya, paling lambat kapan harus sudah masuk semua? Paling lambat kalau dicicil mulai dari sekarang, paling lambat 1 bulan sebelum keberangkatan sudah pelunasan. Lunas ya. Oke. Ya, karena kita kan harus di booking tempat duduknya, terus sama hotelnya kan harus dipastikan hotel-hotelnya di sana, terutama di Israel. Terus tadi ada yang nanya kalau dari Malaysia ya, Pak Oten cergas ya, kalau dari Malaysia kok bisa ikut? Bisa saja ikut. Kalau dari Malaysia mau ke Jakarta dulu, baru Jakarta bersama-sama berangkat, karena penerbangannya dari Jakarta langsung Tel Aviv ya, bukan melalui Yordan ya, tapi langsung Tel Aviv. Atau bisa dari Malaysia langsung ke Tel Aviv kalau memang ada. Penerbangannya apa Turkish Airlines. Oh, jadi nggak ke itu dulu ya, nggak ke Turki dulu ya? Nggak ke Israel dulu. Oh, nggak transit di Turki terus baru ke Israel, nggak ya? Nggak, langsung ke Tel Aviv, dari Jakarta langsung Tel Aviv. Kemudian setelah kita dari Israel baru ke Turki. Setelah dari Turki baru pulang ke Indonesia. Kalau ada yang mau ke Eropa, ke Belanda ya bisa langsung. Ini Bubar dari Turki. Iya, bubar dari Turki, di arrange tiketnya. Yang ke Jakarta kalau ini di arrange ke
ke tujuannya kemana, ke Belanda, ke Itali, karena sudah dekat. Jerman. Ke Ya, Jerman bisa karena sudah dekat kan dari Turki. Oke, loud and clear. Loud and clear ya. Oke, jadi iya. Nanti ada itinerary-nya kita bagikan. Mau itinerary-nya nanti terlalu banyak, jadi nanti kita by ini aja private nanti ke email kalau atau ke WA-nya masing-masing. Oke. Loud Oke, and clear selamat ya. malam, Pak Oloba. Selamat malam, Pak Oloba. Ayo macam dalam pesawat, Oloba. Ya, Pak oke, Oloba, Pak. Dari mana nih, Pak Oloba? Iya, suaranya pakai apa ya? Kayak macam dalam pesawat. Iya Pak, sebentar Pak. Pak Oten cerdas, nanti bisa nomor HP-nya tadi hubungi aja ke nomor HP studio Pak Bom atau nanti ke nomor HP tadi yang ada di brosur ke Ibu Berta. Silakan Pak Bom. Ya, selamat malam, Pak Olo. Pak Olo. Oke, Pak. Iya. Tahu ya, orang-orang masuk kok dipanggil nggak pernah nyaut ya. Bingung saya. Pak Reden. Aneh-aneh aja. Ini aja. Halo, Halo. Pak Bom. Yang Ya, tadi siang saya WhatsApp belum dijawab, Pak Bom. itu nggak ada. Saya menjawab karena nggak ada. Teori Charles Darwin itu nggak benar, Pak. Itu kan Nggak ada sebagai monyet jadi manusia. Yang ada itu manusia nyemot, manusia menjadi Iya, nyemot. Nah, Nggak ada monyet jadi Ya, manusia, maksudnya- Pak. Yang ada itu manusia jadi nyemot. suatu penghinaan untuk sang Nah, pencipta. yang ada mereka kan bilang dari dulu kan ada Pak Charles Darwin kan bilang monyet jadi Jadi manusia ada itu. kan. Nah, Teori missing link. yang ada itu Tuhannya Umi Dini bilang manusia jadi monyet. Nah, itu dia yang aneh. Perlu ditunjukkan nggak tahu di mana. Oh, itu yang dikutuk. Dikutuk itu orang Iya. Yahudi jadi monyet, nggak ada itu. Nggak tahu. Dongeng. Buktinya aja yang benar-benar itu yang tadi main korek-korek orang sembarangan. Palidara, mudah-mudahan ini Armando ini matanya terbuka ya. Iya, justru mungkin ini jalan Tuhan ya. Jadi dia bisa tahu bahwa seperti itu ajarannya, dia mengalami sendiri ya, seperti Tuhan Yesus ketika mau disalib. Itu sampai telanjang itu dipukul. Iya, kasihan dipukulin. Diinjak-injak, dipukulin dari belakang kepalanya dipukul. Enggak, lagian iseng dia ngapain dia ke situ ya? Iya, karena kan dia kan dosen, Pak. Dia kan dosen di Universitas Indonesia. Nah, ketika itu ada demo mahasiswa, kan dia pikir kan ada mahasiswa, jadi dia ada mau dampingi gitu loh. Nah, ternyata memang dia ketika itu mereka sudah calling kadrun ini melihat dia, ya udah, mereka udah kumpul di situ. Ketika dia jalan mau masuk ke gedung DPR, dihajar, wes babak belur.
Iya, mestinya dia feeling ya, bahwa dia kan seorang pengamat. Harusnya dia cerdas tuh. Dalam keadaan situasi kayak gitu, itu pasti banyak yang pengacau-pengacau di luar dari acara tuh. Dan dia sering komennya kan menyudutkan kadrun. Iya, memang. Sebenarnya dia bukan menyudutkan, dia sih mengambil intinya dalam hal ilmunya, pengetahuannya dia ya, bahwa kita nih nggak boleh seperti itu karena mayoritas dan lain sebagainya lah. Benar dia analisanya, pembicaraannya dia benar, cuman nggak diterima sama orang-orang bodok, sama orang-orang botol-botol. Memang para kadrun itu incerannya itu Abu Janda, Denny Siregar, sama Armando, bertiga. Eko Kuntadi juga tuh. Eko Kuntadi, tapi Eko Kuntadi masih jarang lah. Yang sering kan keluar itu Ade Armando, kemudian Denny Siregar dengan Marky Bongnya, sama Abu Janda. Nah, itu kalau mereka masuk ke situ ya sama juga, makanya harus cerdik seperti ular. Dia tidak cerdik seperti ular. Dia tidak cerdik, benar. Saya aja lihat dari jauh pakai masker, pakai topi. Waduh, itu jelas-jelas kadrun kok tuh. Mukanya udah kayak baca semua kan? Iya, kadrun. Ada saya foto-fotonya. Ini foto-fotonya ini semua kok pakai long dress semua, pakai daster semua perempuannya. Terus pakai shawl itu Palestina. Emang mereka sudah dipersiapkan di situ untuk membuat chaos. Iya. Kasihan nih bangsa ini nggak maju-maju. Iya. Pindah yuk, Belanda yuk. Yuk, Rene. makanya saya mau pindah ke Belanda aja nih, Iya. mau ini nih mau tinggal di itu aja deh. Di tempat Bro Rene nih ya, ngungsi dulu ah. Iya. Bro Rene. Bro, kalau di kakak Nona kan susah, nggak bisa. Numpang di kakak Nona. Repot. Repot. Tinggal di mana Kanona? Dia Belanda. Di Belanda tuh enak. Iya. Bro Rene. Waduh, Bro Rene. Cuman Bro Rene di perbatasan Jerman, Bro. Iya. Oh iya, saya aman, lebih aman lagi. Aman. Iya, aman. Ipai memang tinggal di mana Ipai? Ipai di mana-mana, Pak. Ipai di mana-mana. Di sana bisa, di sini bisa. Kakak Nona di mana tuh dia? Di Amsterdam apa di mana ya? Saya di Amsterdam. Oh, di Amsterdam. Di daerah mana? Waduh, tahu ya tempat kalau saya cerita. Iya, tahu lah, saya di Zuidoost. Suka di Zuidoost saya di. Oh, Zuidoost dekat dong. Kalau gitu kita ketemu di itu aja, Amsterdam Sport Mall. Oh Iya, kakak Nona. Ya, saya juga. Iya, saya sering ke sana. Ya, saya di memang saya Amsterdam. Saya baru pulang Amsterdam Sport belanja. Saya di Nederland. Oh, Di Hollandnya saya. Bakeri Holland. Holland Bakri. Pak Ipai, memang sekarang ada di Amsterdam Sport. Enggak, saya di Jakarta karena selama COVID ini saya nggak berani pergi. Oh, nanti ya kapan-kapan ketemulah. Banyak Iya, orang-orang di pasti. sini. Kakak Nona ke gerejanya di mana? Dengan itu Pak? Lighthouse, Ministry Lighthouse. Oh ya, bukan ini ya, satu gereja dengan apa Perki ya?
nih, pergi itu saya nggak suka. Kenapa? Itu hanya untuk ekomene kalau nggak salah.